Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mami. Pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi statistika SMP kelas 8, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh, siswa mampu menentukan rata-rata dari sekumpulan data dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran jarak jauh, siswa mampu menentukan median dan modus dari sekumpulan data dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dari kumpulan data yang diberikan dengan benar. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat sekelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Untuk jenis-jenis ukuran pemusatan data yang akan dibahas di kelas 8 ini meliputi yang pertama, mean atau nilai rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga modus atau nilai terbanyak. Dan ini nanti yang kita pelajari hanya untuk data tunggal. Untuk yang pertama, mean atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Sehingga rumus nilai rata-rata secara umum dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan jumlah seluruh nilai data dibagi banyak data. Ya, yang pertama, jika diketahui suatu data tunggal sebagai berikut, ada yang data yang pertama X1 disimbolkan X1, data nilai kedua X2, dan seterusnya sampai data nilai terbesar itu disimbolkan dengan Xn. Untuk menentukan rumus mencari rata-rata dari data tunggal di atas, kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N, dengan I ini adalah data ke 1 sampai ke N. Berarti kalau kita jabarkan rumus ini jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah Xn dibagi N. Dan untuk yang kedua, untuk data tunggal berkelompok, rumus rata-ratanya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali FI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Ini kalau kita jabarkan jadi I ini kan mulai dari 1 sampai N, berarti X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah dan seterusnya sampai Xn kali Fn per F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya ditambah Fn dengan keterangan sebagai berikut. Nah, X bar ini sama dengan nilai rata-rata. Kemudian XI ini adalah nilai data ke I. Kalau misalkan X1 berarti nilai data ke 1, X2 berarti nilai data kedua, dan seterusnya. N ini adalah banyaknya data, dan FI ini adalah frekuensi atau banyak data yang muncul. Misalkan ada angka 5 muncul 5 kali, berarti F5 nya itu sama dengan 5. Nah, langsung ke contoh soal biar lebih jelas. Untuk yang nomor 1, tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Di sini diberikan data 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14. Perhatikan di sini datanya ini udah urut apa belum? Kalau sudah urut berarti tidak perlu diurutkan lagi. Langsung kita jawab, nyari nilai rata-rata. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N. Nah kalau ini kita ringkas, berarti 11 nya kan sama dengan 3 kali, berarti 3 kali 11 ditambah 12 nya muncul 2 kali, berarti 2 kali 12 ditambah 13 tambah 14 dibagi berapa banyak data seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N nya sama dengan 7, ketemu 84 per 7 sama dengan 12. Jadi nilai rata-rata untuk yang A ini adalah 12. Kemudian untuk soal yang B, data nilai ulangan kelas 8A, nyari rata-rata kalau datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini berarti kita pakai rumus data tunggal berkelompok. Rumusnya X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali FI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI.
Ini kalau kita jabarkan untuk X1, X1 nya kan berarti 5, F1 nya berarti 3, X2 nya 6, F2 nya 8, X3 nya 7, F3 nya 10, dan seterusnya sampai berarti X6 nya 10, F6 nya 2. Berarti kita masukkan ke rumus X1 nya 5, F1 3 ditambah X2 6, F2 nya 8, dan seterusnya per frekuensi keseluruhan. Berarti F1 ditambah F2 ditambah F3, F1 nya 3, F2 nya 8, F3 nya 10, F4 11, dan seterusnya. Ketemu yang atas ketemu 295 dan yang bawah frekuensi keseluruhannya sama dengan 40. Berarti rata-ratanya 295 per 40 sama dengan 7,375. Berarti ini nilai rata-rata dari tabel berikut. Kemudian untuk soal yang C, data banyaknya pasien yang berobat di klinik X selama 1 minggu. Perhatikan tabel di sini. Yang di sini menunjukkan banyak pengunjung, sedangkan untuk yang sumbu X di sini menunjukkan hari ke. Untuk hari ke-1 banyak pasiennya 12, hari kedua banyak pasiennya 16, hari ketiga banyak pasiennya 0, hari keempat banyak pasiennya 8, hari kelima banyak pasien 31, hari ke-6 banyak pasien 28, dan hari ke-7 banyak pasien 17. Yang ditanyakan rata-rata dari banyaknya pasien yang berobat di klinik X. Langsung saja, berarti X bar sama dengan sigma XI, I sama dengan 1 sampai dengan N per, ini kurang per N ya. Ini kurang per N. Berarti untuk X1 nya berapa? 12. X2 nya 16. Jangan terkecoh. Di sini tuh hari ke, bukan frekuensinya ya. Berarti tetap hari pertama 12 berarti 12 tambah 16 tambah 0 tambah 8 tambah 31 tambah 28 tambah 17 dibagi banyaknya hari ada berapa? Banyaknya hari ada 7, berarti dibagi 7. Berarti 112 dibagi 7 sama dengan 16 pengunjung. Ingat di sini tadi kurang per N, seperti ini rumusnya seharusnya. Untuk selanjutnya nilai rata-rata gabungan. Misalkan terdapat 2 kelompok data sebagai berikut. Kelompok 1 memiliki rata-rata X bar 1 dan banyaknya data N1. Kemudian kelompok 2 memiliki rata-rata disimbolkan X bar 2 dan banyak data N2. Maka rumus nilai rata-rata gabungan dari 2 kelompok di atas adalah X bar gabungan sama dengan N1 kali X1 X bar 1 ditambah N2 kali nilai rata-rata 2 dibagi N1 ditambah N2. Jadi untuk mencari nilai gabungan ini bukan X1 tambah X2 bagi 2 ya, tapi S gabungannya itu rumusnya ini. N1 kali nilai rata-rata 1 ditambah N2 kali nilai rata-rata kedua dibagi banyaknya data ke-1 ditambah banyak data kedua. Untuk contoh soal, untuk lebih jelasnya, nomor 1, rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabung, rata-ratanya 75. Berapa banyak siswa kelas 8A? Berarti ini yang ditanya banyak siswa kelas 8A. Kita tulis dulu rumus rata-rata gabungan sama dengan banyaknya data pertama dikali nilai rata-rata pertama ditambah banyak data kedua dikali nilai rata-rata kedua dibagi banyak data ke-1 ditambah banyak data kedua. Diketahui bahwa rata-rata gabungannya adalah 75, berarti X bar gabungannya 75 sama dengan NA. NA itu adalah banyaknya siswa kelas 8A. Kemudian NB itu adalah banyaknya siswa kelas 8B. NA-nya belum diketahui, dikali rata-rata kelas 8A itu 72, berarti NA kali 72 ditambah banyak siswa 8B itu 15, berarti 15 dikali rata-rata kelas 8B adalah 80 per NA ini belum diketahui, yang ditanya ditambah banyaknya siswa kelas 8B berarti 15. Ini kita kali silang ya, 75 kali NA plus 15 sama dengan NA kali 72 ditambah 15 kali 80. Kita jabarkan jadi seperti ini. Ini bermula dari perkalian silang. Kemudian kita kalikan 75 kali NA berarti 75 NA ditambah 75 kali 15 1125 sama dengan
NA kali 72 berarti 72 NA ditambah 15 kali 80 1200. Yang sama-sama ada NA nya kita kelompokkan, berarti ini kita pindah ke ruas kiri. 75 NA dikurangi 72 NA sama dengan yang enggak ada NA nya juga kita kelompokkan, berarti 1200. Ini pindah ke sana, berarti dikurangi 1125. 75 dikurangi 72 berarti 3 NA sama dengan ini dikurangi ini 75, berarti NA sama dengan 75 dibagi 3 berarti sama dengan 25. Jadi banyak siswa kelas 8A adalah 25 anak. Kemudian untuk soal yang kedua, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Ini 45 dari 39 siswa. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Nah, berarti satu orang ditambahkan, berarti banyak siswa yang kedua adalah 39 tambah 1 berarti 40. Berapa nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Langsung kita jawab. Kita tulis dulu rumusnya. Untuk rata-rata gabungan rumusnya ini sama dengan diketahui rata-rata gabungannya kan menjadi ini, berarti ini adalah merupakan rata-rata gabungan. Berarti 46 sama dengan banyaknya siswa mula-mula kan 39 dikali 45 rata-rata mula-mula ditambah banyaknya siswa yang kedua itu kan berarti tambahkan 1 tadi. Berarti 1 dikali rata-rata kedua. Rata-rata keduanya kan belum ada, berarti dikali X2. Kita masukkan 1 kali ini kan sama dengan tetap X bar 2. Kemudian N1 nya tadi 39 ditambah yang ikut susulan kan 1, berarti ditambah 1. Kita kali silang, berarti 46 dikali 39 tambah 1 kan 40. 39 kali 45 sama dengan 1755 ditambah X bar 2. Ini kita kalikan ketemu 1840. Ini kita pindah ke kiri karena dia yang tidak ada X2 nya, berarti dikurangi 1755. Berarti ketemu nilai rata-ratanya anak yang ikut susulan itu sama dengan 85. Jadi kalau misalkan menentukan rata-rata gabungan itu kamu tulis dulu rumusnya, kemudian yang diketahui apa dimasukkan ke dalam rumus, jadi nanti kelihatan apa yang ditanyakan. Oke, lanjut ke selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Ingat, setelah diurutkan ya. Jadi kalau datanya belum urut, diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk rumus median, ini ada 2. Untuk banyak data ganjil, nilai mediannya adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah. Berarti rumus median sama dengan nilai data ke N plus 1 dibagi 2. Kemudian untuk banyak data genap, nilai mediannya adalah nilai rata-rata dari 2 nilai data yang terletak di tengah. Kita rumuskan jadi setengah kali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 plus 1. Langsung ke contoh soal supaya lebih jelas. Tentukan median dari data berikut. Ini yang soal yang kayak tadi. Nah, perhatikan di sini. Data di sini sudah urut apa belum? Kalau belum berarti kita urutkan terlebih dahulu. Data diurutkan, berarti kita urutkan 11-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3 11, 11, 11 12-nya muncul 2 kali. Kemudian 13, 14. Dihitung ini semua datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti N-nya sama dengan 7. 7 berarti ganjil. Karena ganjil berarti kita pakai rumus yang nilai data ke N plus 1 per 2 berarti sama dengan nilai data ke 4. N nya kan 7. 7 tambah 1 8 dibagi 2 4. Berarti nilai data ke 4 1, 2, 3, 4 berarti 12. Kemudian untuk soal yang B, data nilai ulangan kelas 8A. Ini soal yang kayak di rata-rata tadi ya. Nah, kalau dalam bentuk tabel bagaimana? Kalau dalam bentuk tabel, kita cari dulu tabel frekuensi kumulatifnya dulu. Nah, misalkan ini nilai 5 kan frekuensinya 3. Nilai frekuensi kumulatif itu penjumlahan dari data keseluruhan. Berarti 5 3, frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian untuk yang data kedua 6 itu frekuensinya 8. Kita tambahkan kumulatif ditambahkan berarti 3 tambah 8 11. Kemudian 7 frekuensinya 10. Berarti 3 tambah 8 tambah 10 berarti 21. Untuk frekuensi kumulatif di sini berarti ditambah semua 3, 8 tambah 10 tambah 11
berarti 32, atau bisa juga 21 tambah 11, 32. 32 tambah 6, 38. 38 tambah 2, 40. Berarti banyaknya data keseluruhan di sini adalah 40. Karena 40 itu genap, berarti kita pakai rumus yang ini, setengah kali nilai data ke n per 2 ditambah nilai data ke n per 2 plus 1. Kita hitung nilai data ke 20, berarti ya ini 40 bagi 2, 20. 20 tambah 1 berarti kan 21. Di mana data ke 20 dan data ke 21? Perhatikan di sini. Di sini tadi frekuensi kumulatifnya 11, di sini artinya apa? Kalau di sini 3, berarti data ke 1 sampai data ke 3 itu adalah nilainya 5. Kemudian data ke 4 sampai data ke 11 itu berarti nilainya 6. Data ke 12 sampai 21 berarti angka nilainya 7. Data ke 22 sampai 32 nilainya 8, dan seterusnya. Berarti untuk nilai data ke 20 di mana? Berarti ke 20 di sini, di angka 70 ya. Kenapa? Karena di sini 12, data ke 12 sampai data ke 21 itu di angka 7. Berarti data ke 20 juga di angka 7. Data ke 21 juga di angka 7. Berarti setengah kali 7 tambah 7 sama dengan 7. Lanjut ke modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Nah, untuk soal ini tadi, untuk modusnya berarti ini yang paling sering muncul angka berapa? Angka 11, karena 11 frekuensinya ada 1, 2, 3, sedangkan 12 2, 13 1, 14 1, berarti modusnya 11. Untuk data yang kedua, untuk modusnya berarti dilihat frekuensinya terbesar atau terbanyak. Berarti di angka berapa? Angka frekuensi yang 11 nilainya berapa? 8. Untuk modus lebih gampang ya, mungkin nanti yang agak susah di median sama rata-rata gabungan. Oke, untuk lebih jelas lagi kita buat ke contoh soal. Contoh 1. Diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 8A SMPN 1 Mojo disajikan dalam tabel berikut. Nilai 50, banyak siswanya 3, 68, 76, 86, 94, 103. Yang ditanyakan, tentukan nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 8A SMPN 1 Mojo. Yang B median dan yang C modus. Langsung kita jawab. Untuk yang A, untuk menentukan nilai rata-rata, kita buat tabel di samping untuk memudahkan dalam perhitungan. Karena di sini adalah data tunggal berkelompok, berarti kita nanti butuh XI kali FI. Berarti kita 50, banyak siswanya 3, berarti kita kalikan 50 kali 3, 150. 60 kali 8, 480. 70 kali 6, 420. 80 kali 6, 480, dan seterusnya. Kemudian jadi totalnya banyak siswa keseluruhannya 30, sedangkan sigma XI kali FI-nya sama dengan 2190. Nah, untuk mencari nilai rata-rata untuk data tunggal berkelompok, kan ini rumusnya. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali FI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI, berarti sama dengan ini tadi kan jumlahnya ini 2190 per jumlah total F frekuensinya juga di sini berarti 30, berarti sama dengan 73. Berarti rata-rata dari tabel data di atas itu sama dengan 73. Berarti untuk memudahkan untuk data tunggal berkelompok kita cari seperti ini untuk mencari rata-ratanya. Kemudian untuk yang B, median atau nilai tengah. Untuk menentukan nilai tengah, kita buat tabel seperti gambar di samping. Berarti kita buat tabel frekuensi kumulatif. 50 sama dengan banyak siswanya 3. Berarti frekuensi kumulatifnya 3. 3 tambah 8, 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 6, 23, 23 tambah 4, 27, 27 tambah 3, 30. Berarti ini banyak data. Berarti di sini itu pasti selalu sama dengan di total frekuensi. Langsung saja, karena datanya 30 itu data genap, berarti kita pakai rumus median yang ini. Nilai data ke 30 per 2 ditambah nilai data ke 30 per 2 plus 1 dikali setengah. Setengah kali nilai data ke 15 ditambah nilai data ke 16. Di mana nilai data ke 15? Nilai data ke 15 di sini.
Kenapa di sini? Di sini berarti kan nilai data ke-12 sampai ke-17 itu berarti nilainya 70. Sedangkan nilai data ke-4 sampai 11 itu 8, nilai data 1 sampai 3 itu nilainya 50. Berarti untuk yang nilai data ke-15 itu berarti di sini ya letaknya. Karena nilai data ke-12 sampai 17 di sini 70. Berarti 70 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 70. Berarti mediannya sama dengan 70. Kemudian untuk modus dilihat frekuensi terbanyak atau frekuensi tertinggi berarti 8. Angka 8 berarti nilainya berapa? 60. Berarti modusnya sama dengan 60. Untuk contoh kedua, untuk rata-rata gabungan, rata-rata berat badan dari 17 anak yang akan mengikuti lomba senam adalah 46 kg. Ini rata-rata berat badan 17 anak ya. Kemudian karena sakit ada 2 anak yang tidak bisa mengikuti lomba sehingga menyebabkan rata-rata berat badan turun 1 kilo. Berarti jadi 45. Berarti 45 kilo nanti untuk 15 anak karena 2 anak sakit. Berarti rata-rata berat badan kedua anak yang sedang sakit adalah, nah diketahui tadi N1-nya 17, N2-nya tadi yang sakit 2, kemudian rata-rata pertamanya 46 kilo dan rata-rata gabungan itu maksudnya setelah dikurang yang sakit tadi jadi 45. Berarti misalkan rata-rata berat 2 anak yang tidak jadi mengikuti lomba adalah X bar 2, maka akan diperoleh persamaan seperti di bawah ini. Rumus E gabungan kan ini, kemudian kita masukkan untuk rata-rata gabungan setelah dikurangi yang sakit tadi jadi 45 sama dengan 17, ini N1 tadi ya, 17 kali 46. Nah dikurangi, kenapa dikurangi? Karena ini tadi kan berkurang karena dia sakit. Berarti di sini juga dikurangi 2 kali X bar 2 per jumlahnya juga dikurangi. Awalnya 17 karena 2 sakit berarti dikurangi 2. Kita kali silang, 45 kali 15 sama dengan 17 kali 46, 782 dikurangi 2 kali X bar 2. Berarti tetap 2 kali X bar 2. Ini dikali ini ketemu 675 sama dengan 782 dikurang ini. Ini supaya jadi positif kita pindah ruas. Jadi 2X bar 2 sama dengan, ini dikelompokkan dengan 782. Berarti 782 dipindah ruas jadi dikurangi 675. Berarti X bar 2 nya sama dengan ini dikurangi ini sama dengan 93 per 2. Berarti sama dengan 46,5. Jadi rata-rata berat badan anak yang sedang sakit adalah 46,5. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian terkait dengan materi yang telah Ibu jelaskan, silahkan mengerjakan latihan soal di Google Form yang sudah Ibu buat atau sudah Ibu share. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu jelaskan tentang ukuran pemusatan data. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga penjelasan Ibu bisa dimengerti, dipahami, dan dapat membantu kalian belajar untuk memahami ukuran pemusatan data. Ibu akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar meskipun kita dalam kondisi PJJ.